Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pembahasan kita ba'da Isya ini akan membahas tentang tema kita kurban, seputar tentang nasihat-nasihat saja. Barangkali nanti kalau ada pembahasan fikihnya sedikit saja. Nabi Adam alaihi salam punya dua putra. Satu putra namanya Qabil, satu putra lagi namanya Habil. Di dalam Quran surat Al-Maidah Allah menerangkan tentang mereka. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika ada dua anak berkurban, satu Qabil, satu Habil. Tapi yang satu Allah terima, yang satu Allah enggak terima. Kenapa seperti itu? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang Allah terima itu hanyalah kurban yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Wala Pak Ustadz, rumah saya itu di Gang 1. Dari nomor 1 sampai nomor 7 itu tetangga saya semuanya berkurban. Kalau saya enggak kurban, saya gengsi. Berarti kurbannya bukan karena Allah, tapi karena gengsi. Kata Imam Syafi'i, kurban yang disembelih dengan niat gengsi tidak diterima oleh Allah. Kurban di dalam bahasa Arab qurba yaqrabu, artinya mendekatkan diri. Jadi kurban itu bukan hewan sembelihan artinya, tapi artinya mendekatkan diri. Kurban tidak harus dengan hewan. Harus dengan apa? Harus dengan keikhlasan. Ya Allah, tahun ini sebetulnya saya pengen kurban ya Allah, tapi tahun ini masih belum ada. Maka tidak dianjurkan untuk hutang, kalau dengan hutang itu memberatkan dia. Ya. Memang sah, kurban dengan hutang sah, asal tidak memberatkan dia. Kurban dengan arisan boleh Pak Ustadz? Boleh, asal tidak memberatkan dia. Ini masalah tentang hukum. Hukum berkurban ada dua, ada hukum sunnah muakkadah, ada wajib. Kapan menjadi wajib? Kalau dia bernazar. Ya Allah, anak saya sakit ya Allah, nanti kalau anak saya udah nggak sakit ya Allah, Engkau berikan kesembuhan, saya bernazar tahun ini saya mau kurban. Kapan anak dia sembuh, maka saat itulah tahun itu dia wajib untuk berkurban. Apa bedanya kurban wajib dengan kurban sunnah? Dari segi hukumnya sudah jelas. Yang wajib ya yang wajib ya wajib. Kalau yang sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Kalau dia tidak mengerjakan boleh tidak apa-apa. Asal dia kehilangan fadilah. Sudah seperti itu saja. Bedanya apa? Kalau yang sunnah, yang punya juga boleh makan, bahkan dianjurkan. Jadi nggak ada kalimat, nggak ada kata-kata, oh berkurban berarti nggak boleh makan hewan kurbannya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Orang yang berkurban juga disunnahkan atau dianjurkan untuk makan daging kurban. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya setiap tahun kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu Idul Kurban. Idul Kurban ini identik dengan apa? Identik dengan hewan. Padahal di dalamnya hewan itu hanyalah simbolis saja. Apa makna aslinya? Makna aslinya di situ ada cerita yang kadang-kadang kita lupakan. Biasanya kalau sholat Idul Adha disebutkan sama Pak Khutbah, Pak Khotib. Apa katanya? Marilah kita kembali mengingat tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kita lihat Nabi Ibrahim itu pengen punya anak, sampai usianya 80 tahun nggak Allah berikan anak dia. 80 tahun Allah berikan anak. Ternyata Nabi Ibrahim sudah agak besar dikit, sama Allah disuruh mengkurbankan. Kemudian datang kepada anaknya Nabi Ibrahim, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Aku melihat dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu.
Fandur madza tara, bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh datang dari bapak dan ibu yang solehah. Apa jawabnya? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang seperti itu perintah Allah, laksanakanlah, kerjakanlah. Ya. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Berarti yang dikurban ini adalah sesuatu yang berharga, yang paling berharga. Nabi Ibrahim 80 tahun nggak punya anak, pengen punya anak, begitu punya sama Allah disuruh untuk kurbankan. Kan yang paling berharga. Tapi bukan berarti pulang-pulang ke rumah ketemu istri, dek, kamu ini yang paling berharga buat saya. Ambil pisau yang buatan, ya. Baik. Ya. Jadi jangan mentang-mentang berharga langsung disembelih, ya enggak, ya. Ya, yang lemah. Nah, itu dia. Jangan-jangan nanti ngelihat istrinya. Nah, ini dia. Jadi yang dikorbankan adalah hal yang paling berharga. Makanya sampai diperbolehkan untuk ngutang itu karena hal itu. Tapi sebisa mungkin kalau tidak memberatkan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mulai dari hari raya Idul Fitri kemarin sudah saya pesankan, kalau boleh setiap momen yang kita hadapi, yang kita lewati ini kita kasih makna. Apa iya sih Idul Kurban itu masa isinya cuma hewan-hewan saja? Oh, alhamdulillah hewan kurban, Idul Kurban datang. Nanti malam langsung sate-sate, besok langsung gulai. Ya boleh, seperti itu tuh boleh, nggak ada yang melarang. Tapi kalau boleh kita jadikan ini sebagai momen. Oh, Idul Kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa jadi seorang hamba yang mulia. Kenapa mulia? Karena jadi orang yang sabar dan taat kepada Allah. Kan seperti itu. Jadi diharapkan kalau makan daging kurban nanti disertai dengan niat iman dan takwa. Apakah boleh Pak Ustadz hewan kurban dagingnya dikasih kepada non muslim? Dari empat mazhab tiganya membolehkan, mengizinkan. Yang satu tidak mengizinkan. Sayangnya yang satu ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi 4, yang 3 membolehkan. Yang satu enggak. Sayangnya yang satu ini adalah mazhab kita sendiri. Tapi walaupun seperti itu, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat kalau boleh memberikan kepada orang non muslim tapi sedikit. Jadi lebih diutamakan untuk orang muslim, terutama orang yang fakir dulu, orang muslim, ya, baru sisanya kita kasih kepada orang non muslim. Bolehkah misalnya Masjid At-Taubah tahun ini terjadi inflasi besar-besaran, jadi yang kurban cuma 1 kambing, misalnya seperti itu. Bagaimana cara membaginya? Daripada satu kresek isinya 1 potong, 1 balungan, nyampe di rumah orang marengung di payudo, apa iki Taubah kok? Ya. Maka bolehkah kita bagikan dalam kondisi masakan? Boleh. Ya, jadi membagikan daging kurban itu hanyalah simbolis. Yang diambil itu adalah syariat motong-motongnya. Kalau bagi-bagikannya tadi itu enggak banyak pembahasannya, ya. Seperti Pak Ustadz, kita biasanya tradisi kita per tahun ketika nyembelih ada namanya masak-masak. Boleh nggak kita masak dengan hasil dengan daging kurban dengan syarat dan ketentuan yang berlaku? Boleh. Apa itu? Misalnya ditamlikkan ke orang dulu. Jadi bapak kepala panitia atau pengurus malam hari H itu dia tentukan sapi mana atau kambing mana yang kiranya besok mau dijadikan masak-masak. Minta izin kepada sohibinya atau yang punya kurban, Pak, besok kambing jenengan akan diberikan kepada fulan, ya, atau bagian jenengan sendiri. Kan setiap orang, setiap pengkurban itu kan dapat jatah juga. Dalam hadis Nabi Sahih dulu pada zaman Rasulullah, cara membagi hewan kurban bagaimana? 1/3 untuk sohibi, 1/3 untuk keluarga atau tetangga, kerabat dekat, 1/3 lagi dibagikan untuk fakir miskin. Artinya orang yang berkurban itu juga punya hak. Pak,
hak jenengan besok akan dipakai untuk masak-masak. Seperti itu. Jadi ditamlikkan dulu kepada seseorang atau dikasih di SHM-kan ke seseorang. Baru setelah itu orang tadi menyetujui baru boleh dipakai untuk masak-masak. Jadi kalau bahasa nggak etisnya itu nggak boleh asal comot. Seperti itu. Jadi diserahkan atau ditamlikkan ke orang baru diizinkan orang itu baru dimasak. Bolehkah kulit, jeroan, ekor, kaki, kepalanya dijual? Boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Dikasihkan ke orang dulu. Setelah dikasihkan ke orang itu mau ngapain daging atau kepala atau apa yang lain itu terserah dia. Ya, sampai-sampai karena Ustadz bilang seperti ini, sampai-sampai biasanya setiap tahun itu ada oknum-oknum tertentu datang dari luar daerah pakai truk, isinya orang-orang tertentu. Dia datang untuk minta bagian kurban. Ya namanya masjid kan menerima dan menyalurkan. Nah orang tadi minta untuk disalurkan, akhirnya disalurkan kepada dia. Satu masjid satu Sidoarjo ada 100 masjid lebih. Pulang bawa 100 kilo, besok hari dijual. Apakah seperti itu sah? Ya dibilang sah ya sah, tapi ya nggak etis. Seperti itu. Jadi dia meminta daging kurban tadi itu untuk dijual, ya. Padahal di sekitar situ masih banyak orang-orang yang lebih berhak bisa jadi untuk mendapatkannya. Seperti itu. Hukumnya menyembelih hewan kurban tadi itu adalah sunnah muakkadah. Ingat bagi yang mampu dan nggak boleh membebankan orang yang berkurban. Walaupun demikian sunnah muakkadah ini bukan sembarang sunnah, ya. Bahkan mazhab Hanafi itu mewajibkan setiap orang untuk berkurban. Makanya kalau jenengan pergi ke Turki, pergi ke negara Eropa yang menganut sistem Hanafi, satu masjid itu bisa sampai 100 kambing, bisa sampai 50 sapi. Kerja itu sampai 3 hari, Pak. 3 hari itu hanya untuk nyembelih, beteti dan bagikan. Ya. Sampai batas mana? Sampai kapan waktu penyembelihan? 4 hari. Hari H yaitu Yaumun Nahri, Idul Adha. Kemudian hari Tashrik 3. 11, 12, 13. Kalau untuk pembagiannya bebas. Saking bebasnya di sini ada Masjid At-Taubah. Di ujung sana misalnya ada namanya Masjid An-Nur misalnya. Rumah dia di tengah. Dari At-Taubah dapat, dari An-Nur dapat. Akhirnya apa? Ditaruh di freezer 6 bulan lamanya, ya, nyempil di pojokan nggak kelihatan. Setelah 6 bulan tak datang ke Ustadz, boleh nggak kita makan daging kurban 6 bulan yang lalu? Boleh, kalau masih enak. Ya, kalau masih enak boleh. Kalau nggak enak jangan. Pada dasarnya ya boleh-boleh saja. Tolong. Nah itu dia kan, kalau masih enak. Ada yang seperti itu 1 tahun. Jadi ada yang curhat, Ustadz saya tuh sebenarnya daging kurban yang tahun lalu masih ada loh ya di rumah saya. Ini gimana nih hukumnya? Apakah boleh saya menerima daging kurban yang baru? Boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan sampai seperti tahun lalu. Seperti itu. Baik. Ya, jadi beku di pojokan, akhirnya apa? Kan kalau beku kelihatannya kayak es batu, ya, kayak gumpalan es gitu. Barang ketika Idul Kurban bersih-bersih, biasanya ada orang-orang yang bersih-bersih freezer sebelum Idul Kurban. Ya, barang dimatikan, dicopot listriknya, mencair, dia meleleh, ternyata bukan es. Bagian kurban dia tahun lalu. Seperti itu. Baik. Nanti kalau diantara jenengan ada yang jadi tukang jagal, mohon diperhatikan, jagal kambing atau sapi selama pisaunya masih menempel di leher hewannya lebih dari 3 kali boleh dan tidak menjadikan hewan itu bangkai. Tapi sebisa mungkin jangan sampai diengek-engek. Artinya apa? Ya, wis tahu nggak landep, oklek gini, ya. Ini nemen. Ini nemen. Makanya kalau boleh satu tukang jagal punya minimal 2 atau 3 pisau
yang satu dibuat nyembelih. Nanti kalau udah kena banyak darah biasanya tumpul dia. Tumpulnya bukan karena pisaunya yang nggak tajam, tapi karena kena darah, kering darah. Nah, lama-lama dipakai nyembelih kurang tajam. Jadi minimal kalau boleh satu jagal punya lebih dari satu pisau. Ya, nyembelih apa syarat sahnya? Ada 3. Ada namanya tempat jalur nafas, namanya kerongkongan. Kemudian ada tenggorokan, ada 2 pembuluh darah. Kalau nyembelih, misalnya ini mic, nyembelih nggak boleh di bawah tok gini. Ya, ini kan sudah lebih paham daripada saya cuma istilahnya ngunyahi segoro, ya. Cuma garmi lautan, ya. Jadi bentuknya itu silang seperti ini, seret dari atas, seret seperti ini. Nanti kalau mau yang ketiga baru di tengah-tengah, seret tengah, seret seperti itu. Kalau nggak yakin jangan dicopot ininya, pisaunya. Makanya biasanya tukang jagal itu beda pisaunya dengan tukang beteti daging. Kalau tukang jagal agak sedikit panjang dia pisaunya. Kenapa? Karena ini tadi biar nggak copot pisaunya dari leher. Bagaimana kalimatnya Pak Ustadz? Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Ya. Ini hanyalah pengingat-pengingat sederhana. Saya ingin tahun ini kita menghadapi Idul Adha, kemarin sudah Idul Fitri. Kalau boleh jangan sekedar dilewati begitu saja, seperti kita bernafas kita buang, nafas kita buang, seperti itu. Kita rasakan kenikmatannya. Dulu kalau jenengan masih remaja, masih kecil, sik Joko, durung duwe anak, ya, terutama masih bayi-bayi itu, jenengan kalau datang Idul Fitri atau Idul Kurban, takbiran itu senang banget. Di mushola itu masya Allah, ya. Tapi kenapa sekarang ketika datang Idul Kurban, Idul Fitri kok B aja gitu? Liatin anak-anak yang lari-lari di belakang sambil bengong. Masya Allah, arek-arek iku yo melayu-melayu. Nah, udah nggak ada rasanya dalam hati ini, kosong. Apa yang berbeda dari kita? Apa ya kita itu semakin tua semakin sepo urip kita? Yo nggak seperti itu. Cuma kita yang mungkin bisa jadi kurang merasakan, ya, euforianya kurang seperti itu. Sama seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin udah muak dengan hidup dia, akhirnya dia bilang gini, wala Pak Ustadz, mangan maneh, engkau gak urung ya metu dadi kotoran loh. Ini maaf, memang sah, perkataan itu memang sah, tapi maaf kurang ajar. Kalau memang tahu dia makan untuk keluar kotoran, ya ngapain makan, kan seperti itu. Makanya orang-orang ahli surga itu sama-sama kalau bilang seperti itu, orang-orang ahli surga ngapain makan? Andaikan mereka nggak usah makan pun nggak akan mati mereka. Tapi buat apa mereka disediakan anggur yang manis, disediakan sungai-sungai yang terbuat dari susu, dari anggur, kan buat apa? Untuk menjadi rasa syukur kepada Allah. Jadi nggak boleh ada manusia yang bilang, mangan maneh, gak urung ya metu ae kok. Nah, ini maaf. Ini pernyataan yang kurang ajar. Ya, baik. Ya, di dalam kehidupan ini kalau kita itu memang kurang dekat dengan Allah, kadang-kadang ada rasa bosan dalam hati. Ya. Makanya kalau kita ketemu dengan Idul Kurban, Idul Adha, kalau kita perhatikan di kalender, hampir setiap bulan itu mesti ada peringatan-peringatan tertentu. Hampir setiap bulan. Makanya kalau boleh setiap bulan ini jangan kosong-kosong. Bulan ini apa yang kita dapatkan, bulan depan apa yang akan kita dapatkan, kan seperti itu. Betul. Tausiah saya dari saya, Allah kan pernah berkata, peganglah syariat Allah ini, ya. Bahkan di situ diibaratkan pegang teguh. Pegang teguh ini ibarat kita sudah mau turun ke jurang, sudah mau belasuk ke jurang, tapi Allah ngasih kita tali. Nah, kehidupan kita pun sama seperti itu. Kalau kita ikuti kehidupan kita saja, bosan. Berangkat pagi kerja, sore pulang, sampai di rumah capek, istirahat, tidur, besok pagi kerja lagi. Nggak kerasa, mulai kerja umur 26, tiba-tiba pensiun umur 68. Kita lewati kehidupan seperti itu saja. Baru nanti kalau umur 68 lihat ada ada kajian di musola atau di masjid, baru kelihatan tertarik, kan telat semuanya.
Makanya kalau boleh betul, tausiah saya kita jadikan segala macam peringatan atau pelajaran yang menghampiri kita ini ya jangan sia-sia. Kadang-kadang saya itu juga mentausiahkan bukan hanya tentang syariatnya, juga tentang kesehatannya, Pak. Nanti kalau sudah datang Idul Kurban, dapat daging setiap hari ya jangan daging terus, ya. Alhamdulillah Mi, bilang ke istrinya, iki lawat dewe untuk daging. Oh, akhirnya gambar. Sore kare, pagi soto, siang bakso, malam gak bisa bangun. Ya, makanya kalau boleh tausiah dari saya harus diselingi ya, harus diselingi juga dengan sayur mungkin ya. Kalau boleh, kalau memang mau daging terus boleh, tapi harus ikut Pak Pane buat sepedahan ya. Jadi daging yang masuk setara dengan energi yang keluar ya. Jadi seperti itu. Ini tausiah dari saya tentang kesehatan. Ya, namanya ustadz itu ya apalagi yang mau dia katakan toh. Ngomongin politik ya nggak pantas. Ngomongin tentang ekonomi ya nggak tahu, kesehatan apalagi ya. Makanya yang diomongno ya apa, tentang syariat, tentang hikmah, tentang nasihat, kan seperti itu. Kalau kita lakukan ya insya Allah semoga memberikan faedah untuk kita. Tausiah saya dari tahun-tahun lalu, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu banyak dari jamaah itu yang semangat kurbannya mulai turun, mulai memudar. Pak, jenengan mau kurban tahun ini? Pak Ustadz, saya sudah pernah kurban. Loh, udah pernah kurban, berarti sekarang gak wajib kurban, Bu atau Pak? Ya, kan udah pernah Pak Ustadz tuh. Kurban itu 1 tahun sekali. Pak, Bu, mau kurban? Bapak saya udah, Pak, apa namanya, Pak Ustadz. No. Kan itu kan apa pertanyaannya dari jawaban seperti ini. Bolehkah satu keluarga kurban 1 ekor kambing? Memang jawabannya boleh. Ya, tapi yang diambil itu adalah hikmahnya saja, pahalanya saja. Nama tetap untuk 1 orang. Itu pun dalam kitab fikih bagi yang belum mampu, maka 1 keluarga 1 ekor. Ya kalau mampu 1 orang 1, anaknya 1, istrinya 1, suaminya 1. Suaminya 1 ekor sapi, ya. Istrinya 1 ekor kambing, anaknya ayam. Yo enggak, ya. Maksudnya anaknya ya satu ekor kambing, seperti itu. Nanti ada juga yang bertanya, bolehkah kita berkurban dengan selain hewan yang 3 itu? Yang boleh kita berkurbankan ada 3. 1 unta. Unta nggak mampu, sapi. Yang sejenis dengan sapi apa? Kerbau. Kalau sapi atau kerbau nggak mampu, kambing. Yang serupa dengan kambing apa? Domba. Jadi selain kelima jenis hewan ini nggak boleh. Pak Ustadz, bolehkah kita berkurban menggunakan rusa? Nggak boleh. Kenapa? Karena rusa pada hakikatnya hewan liar. Bolehkah kita berkurban menggunakan kuda? Nggak boleh. Kenapa? Karena kuda bukan hewan ternak. Kuda adalah hewan tunggangan. Ya, kalau sekarang kita bukan menunggangi unta atau bukan menunggangi kuda, tapi menunggangi supra. Ya. Makanya supra nggak bisa dikurban, Pak. Ya. Sama seperti kuda juga nggak bisa dikurban. Cuma 5 jenis tadi. Saya ulangi. Unta nggak mampu, sapi. Yang sejenis dengan sapi apa? Kerbau. Sapi atau kerbau nggak ada, kambing. Yang sejenis dengan kambing, domba. Seperti itu. Bolehkah kita berkurban dengan yang selain itu? Ya, kita lihat. Ayam jelas nggak boleh. Bolehkah dengan betina? Nah, coba jangan perhatikan. Kurban fadilahnya itu adalah daging, bapak-bapak, daging, bukan jantan atau betinanya, daging. Ada 2 kambing jejer di samping saya. Yang satu jantan tapi kurus, satunya lagi betina tapi gemuk. Mana yang lebih afdol? Betina tapi gemuk. Seperti itu. Kenapa yang biasanya diambil jantan? Karena biasanya jantan yang gemuk. Seperti itu. Kalau dengan betina yang hamil, Pak Ustadz, boleh. Sebagian ulama berpendapat makruh. Kenapa makruh? Lihat. Kenapa makruh? Dikarenakan
takutnya jatuhnya dagingnya tadi itu dikit, seperti itu. Jadi yang diutamakan apa? Daging. Kalau mau berkurban juga nggak ada cari-cari hewan kurban, nggak ada, adanya betina lagi hamil pula itu. Boleh nggak? Boleh. Nah anaknya bagaimana? Anaknya kita lihat disembelih ibunya. Kalau anaknya mati karena induknya disembelih, maka dia juga halal, sembelihannya ikut sembelihannya ibunya. Tapi kalau masih hidup bagaimana? Kalau masih hidup punyanya sohibi kurban. Jadi harus ditembung dulu atau harus dibicarakan dulu dengan sohibi kurban. Pak, ternyata kurban yang jenengan kasihkan ke masjid kemarin itu punya anak. Anaknya pas disembelih induknya masih hidup. Ya. Tapi kalau kurbannya itu sapi, boleh langsung dieksekusi, langsung disembelih juga. Seperti itu anaknya. Ya. Anaknya sapi, bukan anaknya sendiri nggih, Bang ya. Anaknya sapi. Ya. Ya, baik seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Jadi fungsinya apa? Saya bahas seperti ini untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, kurban tadi itu waktunya 4 hari. Lepas dari 4 hari nggak boleh. Ya. Bolehkah kita menyembelih? Pak Ustadz gini ya. Rencananya atau taubah ini setelah kurban itu langsung dibagi-bagikan. Jadi kita sembelih dari subuh dulu. Ya, dari jam 3 dari tahajud kita nyicil sembelih. Setelah sholat id langsung bagikan. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena waktu awal penyembelihan itu setelah sholat id, seperti itu. Ya, kalau gitu ya sekalian Pak dari sekarang ya jangan sembelih. Ya, nggak boleh. Jadi dilembur sekarang nggak boleh. Kalau mau nyembelih setelah sholat id. Baik, jadi semuanya sudah saya sampaikan, betul. Saya harapkan kepada jenengan untuk menikmati. Mau jenengan berkurban tahun ini atau belum bisa berkurban tahun ini, betul. Saya tausiahkan untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah untuk hidup kita yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, untuk hidup kita yang penuh dengan masalah ini. Kan sudah saya bilang, Allah itu tidak mengizinkan hambanya hidup di dunia tanpa ujian, nggak mungkin. Orang hidup di dunia tanpa ujian itu mustahil bin mustahil. Kenapa? Banyak janji Allah. An-Nahl ada, Al-Baqarah ada, Fussilat ada, nggak kurang-kurang Allah bilang. Ya, ujian selalu ada. Ada orang kaya raya, rajin sodako. Suatu ketika kena musibah, nyelatu ustadz, Pak Ustadz, gimana sih? Katanya orang yang bersodako nggak akan pernah miskin. Nah, kenapa sekarang saya punya ujian? Usaha saya semuanya bangkrut. Pak, ini bukan karena jenengan sodako, tapi karena memang aturan dunia seperti ini. Ada kalanya ya kan? Ada kalanya orang itu bersyukur atas nikmat yang banyak, ada kalanya diuji dengan nikmat yang banyak. Kemarin punya harta disodakokan, alhamdulillah. Sekarang hartanya Allah ambil, bukan berarti Allah nggak sayang. Ya. Karena memang aturan dunia seperti itu. Ada kalanya diuji. Sekarang sehat, besok sakit, ya wajar. Kalau katanya orang zaman dahulu, tandanya Allah ingin mengurangi dosa kita, kan seperti itu. Baik, saya nggak akan bosan, nggak akan lupa insya Allah untuk mentausiahkan kepada jenengan untuk selalu mengambil pelajaran. Kadang-kadang saya itu melihat atau merasakan sendiri bagaimana kita tahun ke tahun orang yang berkurban kadang-kadang jadi semakin sedikit. Kenapa? Bukan karena nggak mampu, karena apa? Karena bisa jadi nggak mood, ya, nggak mood, atau misalnya sudah bosan, ya. Ada seperti itu, Pak. Jangan tahun ini buatan berkurban, buatan Pak Ustadz. Lah kenapa? Tahun depan aja wis. Ya. Kenapa tahun ini nggak kurban, nggak mood Pak Ustadz? Loh, nggak mood. Kenapa nggak kurban? Nggak mood. Loh, ada juga alasan seperti ini. Jadi betul. Manusia itu adalah salah satu makhluk yang Allah berikan hati. Makanya ada kalanya mood pergi ke ngaji, ada kalanya nggak mood, berat gitu. Sholat pun sama seperti itu.
ada kalanya mudah. Apalagi kalau lagi punya hajat, ya. Itu bukan lagi mudah, Pak. Malah kalau nggak ke masjid itu nggak bisa. Kenapa? Karena wayahe ndonga. Ya Allah, usaha saya lagi defisit ya Allah. Nyenan paringi solusi ya Allah. Dekat dia dengan Allah. Barang nanti kalau usahanya sudah lancar, boro-boro ke masjid lah dia itu. Ya. Baik. Saya doakan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan keberkahan dalam hidup kita. Semakin bertambahnya usia kita, semakin bertambahnya umur kita dari hari ke hari, tahun ke tahun, bulan ke bulan. Semoga iman kita juga naik, juga ikut bertambah. Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menempatkan kita di antara orang-orang beriman dan beramal soleh. Semoga kita senantiasa di jalan Allah, kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita rizki kita, semuanya cukup buat beli mobil, cukup buat bikin usaha, cukup buat umrah, cukup buat jalan-jalan, cukup ya Allah, cukup ya. Allah pernah memberikan kepada kita satu nasihat ya, melalui Nabi mengajarkan doa seperti ini. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, ikfina, jagalah kami ya Allah. Allahumma kfina bikaramika. Ya Allah, jagalah bihalalika an haramika. Cukupilah kami ya Allah dari yang halal-halal saja, jauhkanlah kami dari yang haram. Ya. Cukup. Kalau katanya orang-orang ahli senja bilang gini, yang cukup pasti banyak, tapi yang banyak belum tentu cukup. Kan seperti itu. Kita minta kepada Allah yang cukup saja ya Allah, cukup buat makan, cukup buat beribadah, cukup buat sedekah. Kalau mau kaya, doanya jangan langsung frontal, ya Allah pengen emas segunung ya Allah, jangan seperti itu. Mau doa sampai jebleng juga nggak akan diberikan emas satu gunung. Bagaimana doa yang betul? Ya Allah, berikanlah kepada saya kesempatan untuk sedekah satu hari 100 juta ya Allah. Insya Allah ya. Kalau sedekah satu hari 100 juta berarti uang yang dimiliki kan harus banyak. Seperti itu. Kita rayu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita barokah umur dan ilmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.